Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Liputan 6 SCTV kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Dia Wahyuni. Sejumlah informasi aktual, informatif, dan terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik, pemirsa, kita masuk ke informasi utama hari ini. Sejumlah sarjana baru maupun yang terkena imbas gelombang PHK tumpang ruah mencari kesempatan yang sama di bursa kerja. Inilah selengkapnya. Fenomena ini ternyata tak hanya dirasakan segelintir warga. Hasil survei terbaru LSE DDJA menunjukkan 60,8% responden lebih sulit mendapatkan pekerjaan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, realita ini ditanggapi berbeda oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia menyarankan masyarakat untuk introspeksi alias membenahi diri. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa lapangan pekerjaan tidak ada, saya pikir harus kita menjadi introspeksi kolektif gitu ya. Dan jangan kufur nikmat gitu. Tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita untuk melakukan penyesuaian. Sempat viral di media sosial potongan wawancara seorang HRD blak-blakan menyebut kalau bursa kerja atau job fair hanyalah formalitas belaka. Itu orang yang datang benar-benar bakal diambil gak sih Pak nantinya? Enggak. Job fair itu enggak. Job fair itu syarat aja itu. Job fair itu omong kosong. Lagian aku heran kok masih ada job fair zaman sekarang. Apa? Cari kerja masih offline itu apa? Ya udahlah. Semua udah online sekarang. Pemerintah langsung angkat suara membantah mentah-mentah. Fair itu hadir memang sebagai bukti kehadiran pemerintah. Jangan sampai ada isu terkait tentang formalitas, kemudian lowongannya sedikit, lebih kepada pencitraan dan seterusnya. Kita berharap itu tidak terjadi. Kalau tidak siap, tidak usah laksanakan job fair. Terlepas dari kontroversinya, fenomena ini di mana ada gula, di sana ada semut. Di mana ada job fair, di sana pula pencari kerja menyemut. Faktor sulitnya mencari pekerjaan tak dapat dikesampingkan. Jangan sampai prediksi IMF jadi kenyataan. Indonesia peringkat kedua pengangguran tertinggi. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Cari kerja semakin sulit. Harga-harga kebutuhan pun serba tinggi. Apalagi besok sudah Lebaran Idul Adha. Tapi namanya hari raya sudah menjadi tradisi, tidak afdol kalau nggak masak-masak. Kita tanya langsung ke Tabita Putri di Pasar Majestic, Jakarta. Kita pada belanja apa ibu-ibu di sana? Nah, di Pasar Majestic Jakarta Selatan ini nih ada bumbu giling yang saya pegang. Ini bumbu giling untuk olahan daging sapi atau kambing, tepatnya bumbu gulai yang dijual di harga Rp15.000. Gak cuma saya, tapi lihat ada banyak sekali pembeli atau pengunjung di Pasar Majestic ini yang dari tadi sudah ngantre untuk bisa mendapatkan bumbu giling, mulai dari opor, rendang, dan juga gulai yang jadi andalan untuk olahan daging sapi dan juga daging kambing saat Idul Adha besok hari ini. Untuk harganya sendiri di Pasar Majestic dijual di harga Rp10.000. Dari tadi pun ini para pembeli antre, bahkan untuk bisa mendapatkan bumbu giling mereka harus mendapatkan nomor antrian dulu. Bahkan ada yang antri ya sampai 1 hingga 2 jam loh. Gak cuma bumbu giling, kalau di Pasar Majestic ini yang gak kalah rame ada kelapa santan yang per hari ini dijual di harga Rp25.000 atau ada kenaikan sekitar mungkin 4 hingga Rp3.000 dibandingkan dengan minggu lalu. Bahkan siang tadi ya jam 11 sudah banyak kelapa santan ini sudah habis terjual. Gak cuma kelapa santan, tapi juga di sini yang sudah mulai habis terjual ada bungkus ketupat yang tadi saya udah keliling-keliling cari-cari, ternyata hanya sedikit saja nih yang menjual untuk bungkus ketupat karena sudah banyak sekali yang membeli untuk keperluan besok hari pada hari raya Idul Adha. Terus apalagi sih kira-kira yang lagi ramai saat ini di pasar yang diborong oleh masyarakat? Tentu saja untuk peminat daging sapi dan juga daging kambing nih. Ternyata masih banyak dari warga yang memburu untuk membeli daging sapi dan juga kambing. Kalau saya tanya kenapa sih Bu kira-kira beli,
kan besok udah dapat nih dari Idul Adha. Ternyata kata mereka nggak cukup karena takutnya ada banyak sekali nih tetangga dan juga kerabat yang datang ke rumah. Jadi sekalian aja belanja hari ini karena mengingat untuk hari ini harga daging sapi dan juga harga kambing ini masih di angka Rp150.000. Terus yang nggak naik kira-kira ada apa nih? Kira-kira ternyata sekarang ada tomat, bawang merah dan juga bawang putih yang harganya masih normal. Saya mau lanjut belanja lagi, kembali ke studio. Kondisi ekonomi emang lagi sulit, efisiensi di mana-mana, termasuk soal asuransi kesehatan. Wajib menanggung biaya 10% dari pengajuan klaim, baik itu rawat inap maupun rawat jalan. Ada ungkapan, jangan sampai sakit jika tinggal di Indonesia. Ungkapan itu tentu mengacu pada mahalnya biaya pengobatan atau rumah sakit di tanah air. Nah, tahun depan, bagi yang sakit, meski punya asuransi kesehatan, siap-siap rogoh kocek lebih dalam. Menurut surat edaran terbaru Otoritas Jasa Keuangan, produk asuransi kesehatan harus menerapkan sistem pembagian risiko atau co-payment yang harus ditanggung peserta atau pemegang polis. Jumlahnya 10% dari total pengajuan klaim dengan batas maksimum rawat jalan Rp300.000 dan rawat inap Rp3 juta. Aturan ini mulai berlaku 1 Januari 2026. Kebijakan itu dinilai akan memberatkan peserta asuransi atau pemegang polis. Kalau buat peserta, dia harus lebih bijaksana dalam memilih atau memanfaatkan fasilitas asuransi yang dimilikinya. Namun yang dikhawatirkan memang ketika dilakukan tindakan ternyata si peserta ini tidak punya dana yang cukup membayar co-payment. Jadi peserta asuransi akan pintar memilih terus rumah sakit mana yang memang biaya medisnya terjangkau untuk mereka. Karena mereka harus memikirkan secara co-payment tadi 10% kan. 10% kalau memang dia untuk rawat inap itu 3 juta, kalau rawat jalan itu 300.000 maksimalnya. Jadi dia harus pintar-pintar. Selain menabung tentunya iyalah mereka harus mempersiapkan juga dana darurat apabila harus dilakukan tindakan dan memerlukan co-payment ini. Sementara pihak OJK menyebut, penerbitan aturan baru soal asuransi kesehatan itu untuk mendorong efisiensi dalam biaya kesehatan yang terus meningkat. Efisiensi memang terjadi di mana-mana, di segala sektor. Baiknya, makin rajin menabung dan kurangi gaya hidup konsumtif. Tim Liputan Indonesia TV melaporkan. Besok umat muslim merayakan Idul Adha. Masjid Istiqlal sudah menerima lebih dari 100 ekor sapi dan kambing kurban, termasuk dari Presiden Prabowo, Wapres dan pihak Gereja Katedral Jakarta. Prisidia di Masjid Istiqlal. Prisil, tahun ini bagaimana distribusi hewan kurban di Masjid Istiqlal? Ya, nantinya daging kurban ini akan diberikan khusus kepada masyarakat yang membutuhkan, kemudian juga badan sosial hingga masjid-masjid yang sebelumnya sudah mengajukan proposal ke Masjid Istiqlal. Dan kalau saya boleh update untuk siang hari ini, Masjid Istiqlal sudah mengumpulkan sekitar 100 ekor lebih hewan kurban. Ini adalah salah satu sapi yang diberikan oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Kemudian juga tadi kami melihat bagaimana prosesi penyerahan sapi maupun kambing yang diberikan oleh masyarakat lintas agama, di mana tadi Gereja Katedral Jakarta ini juga menyumbangkan sapi limosin dengan bobot 900 kg, dan di tenda terpisah di mana ada tenda VIP yang juga sudah ada sapi limosin berbobot 1,1 ton milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan kita juga masih menunggu nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan menyumbangkan kurbannya berupa sapi limosin dengan bobot 1,3 kg ke Masjid Istiqlal. Dan penyembelihan untuk hewan kurban sendiri ini akan dilakukan 1 hari setelah dilaksanakannya sholat Idul Adha, di mana pada hari Sabtu 7 Juni ini akan dilakukan penyembelihan. Kemudian juga yang menarik ya tahun ini untuk sapi presiden dan wakil presiden akan khusus diberikan diolah kepada anak yatim piatu, di mana hari Minggunya 2.000 anak yatim piatu diundang ke Istiqlal untuk makan bersama olahan sapi ataupun hewan kurban dari presiden dan wakil presiden. Demikian, balik ke studio. Anda warga Jawa Barat, sudah urus pajak kendaraan? Jangan ditunda, karena program pemutihan pajak
Nyaris tidak ada lagi ruang kosong. Warga tumpah ruah di kantor Samsat Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Antre panjang hingga menunggu berjam-jam tidak jadi masalah asalkan pajak dan surat-surat kendaraan beres. Apalagi mumpung masih ada kebijakan penghapusan atau pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digulirkan Gubernur Jawa Barat. Masyarakat yang menunggak pajak lebih dari 1 tahun hanya membayar pajak tahun 2025 tanpa harus membayar tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya. Saya nunggak, ini kan kebetulan saya ngurusin punya orang tua saya. Orang tua saya di rumah lagi sakit, jadi dia nggak sempat, jadi ngurus saya kesini 10 tahun. Ya, soalnya dari pertama dia beli motornya sampai sekarang dia belum bayar pajak. Makanya ini kebetulan lagi ada pemutihan kan, jadi langsung diurusin. Samsat Kabupaten Bogor mencatat jumlah pemohon wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor sejak awal program 20 Maret sampai akhir bulan Mei 2025 sudah mencapai 58,6%. Angka ini naik jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tunggakan pokok PKB berikut dendanya yang lama-lama itu dihapuskan. Saya sering mengatakan ini program penghapusan dosa. Tentu masyarakat antusias sekali datang ke Samsat, terutama di Cibinong ini. Yang belum urus pajak buruan, karena program ini sebentar lagi selesai, yakni pada 30 Juni mendatang. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kisah lain, penumpang kereta KRL dibuat panik saat tahu ada seorang ibu tiba-tiba melahirkan di dalam toilet stasiun Bogor. Dengan menggunakan tandu, petugas berupaya membawa ibu dan bayi ke ruang pos kesehatan stasiun Bogor. Ibu itu awalnya merasakan kontraksi hebat hingga akhirnya melahirkan bayi laki-laki secara mandiri di dalam toilet. Setelah mendapat perawatan awal di stasiun, ibu dan bayi kemudian dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Dengan menggunakan tandu, petugas berupaya membawa ibu dan bayi ke ruang pos kesehatan stasiun Bogor. Ibu itu awalnya merasakan kontraksi hebat hingga akhirnya melahirkan bayi laki-laki secara mandiri di dalam toilet stasiun. Setelah mendapat perawatan awal di stasiun, ibu dan bayi kemudian dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lanjutan. Sebelumnya warga Depok itu akan pergi ke Jakarta menggunakan kereta komuter lain seorang diri.